Halo pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, selamat pagi dan juga salam sehat. Pemirsa, saya tadi habis jogging dan tebak saya ada di mana? Ya, saya ada di Kabupaten Jepara. Nah, mumpung momennya pas di jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-78 dan juga mumpung saya ada di Kabupaten Jepara ini pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui apa saja sebenarnya event-event ataupun kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Jepara ini untuk menyambut semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 ini. Nah, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sebagai bangsa yang besar dan menghormati jasa para pahlawan, di setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita, semangat, dan semarak dengan menggelar upacara dan berbagai perlombaan. Kabupaten Jepara, salah satu kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa bagian utara dan barat ini, punya banyak cara untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya mengadakan serangkaian perlombaan dan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Seperti berbagai perlombaan yang digelar oleh warga Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk menyemarakan dan membangkitkan jiwa nasionalisme di antara warga masyarakat. Tak kalah antusias, jajaran pemerintah Kabupaten Jepara juga menggelar berbagai perlombaan, di antaranya perlombaan sepak bola sarung antar organisasi perangkat daerah atau OPD, serta perlombaan tenis meja. Perlombaan sepak bola sarung yang digelar di alun-alun Kabupaten Jepara ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jepara, serta sejumlah instansi vertikal seperti Polres Jepara, Kodim 0719 Jepara, dan Kejaksaan Negeri Jepara. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, salah satu perlombaan yang diperlombakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 adalah pertandingan sepak bola yang ada di belakang saya ini pemirsa. Tampak di belakang saya ini beberapa atau dua tim yang terdiri dari bapak-bapak dari tim gabungan Setda gabungan dengan BUMD melawan gabungan dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Jepara ini beradu taktik untuk menggempur pertahanan lawan untuk memperebutkan juara satu dalam pertandingan ini. Dan nampak di sebelah kanan saya ini juga ada banyak sekali supporter yang mendukung kedua tim untuk bermain secara semangat dan juga maksimal untuk memperebutkan juara pada kali ini. Dan yang unik pemirsa, kalau kita lihat, nah para bapak-bapak ini mengenakan sarung sebagai piranti untuk permainan sepak bola pada kali ini. Dan kita masih akan melihat bagaimana keseruan dan nampak ini riuh dari pendukung pun sudah mulai bergema di lapangan ini. Dan kami masih akan menyaksikan keseruannya pemirsa, jadi tetap di catatan sang jurnalis. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, setelah kita tadi melihat jalannya pertandingan yang telah berlangsung dengan sangat seru. Nah saat ini saya tengah bersama dengan Bu Rida, ini selaku manajer dari tim mana Bu? Badan dan Dinas. Badan dan Dinas. Bu, melihat hasil dari permainan ini tadi seperti apa? Kami patut bersyukur ya, alhamdulillah, karena untuk babak kedua ini setelah tadi ada jeda untuk latihan ya Mbak ya, untuk latihan paskibra, kita bisa melanjutkan permainan lagi. Alhamdulillah dengan tidak yang full tim, karena beberapa pemain ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya kita pakai pemain lapis kedua. Alhamdulillah dengan hasil yang kalah tipis lah, enggak apa-apa, ini cukup membanggakan bagi kami, karena dibandingkan dengan tahun lalu, itu kita mengalami peningkatan prestasi. Tahun lalu kita
ada di posisi keempat. Alhamdulillah tahun ini kita ada di posisi 2 dan ini cukup membanggakan bagi kami. Sudah masuk final ya, Bu? Iya, betul Mbak. Ini sebagai bentuk cara kami untuk turut serta merayakan hari ulang tahun RI. Jadi dengan kita berjibaku dengan di cuaca yang cukup panas. Ini kami cukup bangga. Tapi tetap semangat ya. Ya, tetap semangat dan tetap ini alhamdulillah bisa main di full time gitu. Ya. Oke. Kemudian untuk latihannya sendiri ini berapa lama untuk menyiapkan dari pertandingan ini, Bu? Untuk latihan kita masing-masing ini ya Pak ya, persiapannya juga tidak terlalu intens ya, karena bermodal dengan kekompakan antar teman aja. Dengan bermodal kekompakan kami bisa main dan alhamdulillah dengan jarak waktu antara tim terbentuk dengan hari main, pertandingan itu cukup singkat, tapi kami bisa main dengan baik itu. Yang penting sudah kompak, kemudian memaksimalkan itu ya, Bu? Betul, kita memaksimalkan potensi yang kita punya. Oke, harapannya untuk tim dan juga untuk kemajuan Jepara sendiri seperti apa, Bu? Ya, kita untuk tim mudah-mudahan di tahun depan kita pasang target untuk lebih tinggi ya Pak ya, paling enggak ya harus juara 1 lah. Itu target kami ya. Target kami betul. Kita ada target juara 1 untuk tahun depan. Gitu. Oke. Kemudian untuk ini Bu, hari ulang tahun kemerdekaan, ada pesan-pesan ataupun ada yang mau diungkapkan? Oke, mudah-mudahan untuk hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78 ini, khususnya di Kabupaten Jepara, semakin maju, semakin memihak pada masyarakat, dan harapan saya semakin banyak ruang publik untuk masyarakat. Nah, itu aja. Baik. Yang pasti semakin lebih baik Jepara. Oke. Ya pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sedang bersama dengan panitia pelaksana dari perlombaan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Jepara. Selamat siang Pak Rapawi. Selamat siang, Lingkar TV. Iya, Lingkar TV Pak. Pak, ini kenapa Pak harus diadakan perlombaan sepak bola ini Pak di Kabupaten Jepara ini Pak? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 78 tahun 2003 ini biasa dilakukan terkait dengan untuk memeriahkan itu pastinya diselenggarakan jenis-jenis lomba, diantaranya adalah salah satunya adalah lomba sepak bola kapok istilahnya di atas usia 45 ke atas. Jadi tujuannya adalah dalam rangka memeriahkan HUT itu karena sepak bola merupakan olahraga yang memasyarakat di Jepara, sehingga ini patut diselenggarakan sepak bola kapok istilahnya karena di atas usianya 45 ke atas gitu. Sepak bola kapok, kenapa harus kapok ini Pak? Karena usianya sudah lanjut. Oh gitu. Kalau usia sepak bola itu pastinya produksinya kan di bawah 30. Makanya diistilahkan kapok adalah usia-usia yang sudah mendekati lanjut, mendekati purna. Jadi wajib di atas 45 tahun, 45 ke atas. 45 ke atas ya Pak. Terus untuk persiapan sendiri ini bagaimana Pak untuk menyelenggarakan ini? Memang sebelum pelaksanaan lomba jenis sepak bola kapok ini memang teman-teman untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya ada yang futsal, ada yang pingpong, agar terjaga kebugaran, agar supaya nanti di dalam main pada saat pelaksanaan penyelenggaraan itu tidak istilah kaget lah, sehingga memiliki kesehatan yang patut kita banggakan. Oke, pemanasan dulu ya Pak, iya, ya, istilahnya. Dulu, Pak, ini tadi kan jenengan juga ikut bermain. Nah, ini gimana Pak tadi bisa diceritakan Pak permainannya? Jadi begini, memang kami dulu memang mantan dari pemain Persija. Pastinya masih punya talenta terkait dengan baik skill atau osdower maupun kebugaran terkait dengan main sepak bola. Jadi masih memiliki dasar-dasar dari main sepak bola itu. Saya masih kita miliki. Cuma nafas osdowernya yang sedikit berkurang karena sudah menginjak usia 57 tahun, kurang 1 tahun kami purna. Tapi semangatnya tetap muda ya? Ya itu harus kita jaga. Ya, apalagi ini menjelang HUT ini ya Pak? Betul, harus kita semangat. Harapannya untuk kedepannya seperti apa Pak? Utamanya
untuk kemajuan Kabupaten Jepara juga, Pak? Terkait dengan jenis lomba sepak bola, Ya. HUT Proklamasi Kemerdekaan, terus ini kita lakukan diantaranya adalah jenis lomba sepak bola. Ini setiap tahun pasti dilakukan dan diselenggarakan yang namanya jenis sepak bola kamu. Karena Jepara mayoritas suka terhadap sepak bola. Dan tadi yang unik pakai sarung. Pakai ya, sarung ya. tujuannya memang agar sedikit lucu, menghibur masyarakat sehingga tadi antusias teman-teman dari karyawan di lingkungan Seda dan juga dari dinas yang lain banyak menyaksikan. Walaupun tadi sedikit terkendala karena digunakan untuk gladi kotor terkait dengan paskibraka untuk upacara 17 Agustus nanti. Perlombaan lainnya yang tak kalah menarik dan telah rutin digelar di Kabupaten Jepara adalah perlombaan tenis meja. Digelar di Gedung Wanita RA Kartini, Kabupaten Jepara, diikuti dengan sangat sengit oleh antar organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Jepara. Nah, baik pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya tengah berada di GOR RA Kartini di Kabupaten Jepara, dan tepat di belakang saya dan juga di samping kanan kiri saya ini tengah diberlangsungkannya perlombaan tenis meja yang diikuti oleh jajaran OPD di Kabupaten Jepara, pemirsa. Dan saat ini bisa pemirsa lihat dan juga mendengar sendiri riuh teriakan dari penonton dan juga dari supporter yang mendukung dari timnya masing-masing. Ini tampak meriah sekali dengan menggunakan botol, kemudian dengan menggunakan piranti marching band seperti itu untuk menyemarakan perlombaan tenis meja pada pagi hari ini. Dan kami masih akan melihat-lihat pemirsa bagaimana keseruan dari perlombaan tenis meja ini. Tetap bersama kami di catatan sang jurnalis. Pada perlombaan ini terlihat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edi Sujatmiko turun pada nomor single pimpinan OPD dan bermain dengan penuh semangat menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sedang bersama dengan Sekda Kabupaten Jepara, ada Bapak Edi Sujatmiko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Pak, ini nampak semangat sekali ya Pak ya? Ya, semangat. Bahwa kita ini merupakan kegiatan rutinitas di tengah kesibukan teman-teman bekerja dalam rangka untuk menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-78, maka teman-teman karyawan-karyawati Pemda, maka di tengah kesibukannya kita melakukan yaitu pesta olahraga dan juga dalam menyambut kemerdekaan. Jadi permainannya tidak hanya tenis meja, tapi juga kemarin ada permainan-permainan yang unik lucu. Seperti ada mungkin teklek, ada tarik tambang, ada lomba untuk memasukkan bola di dalam satu tempat, macam-macam lah. Jadi lomba-lomba yang unik permainan. Dan ini salah satunya adalah lomba untuk olahraga, untuk kesehatan kita semuanya. Pak, ini memang rutin dilakukan seperti ini? Ya, jadi kita rutin setiap tahun dalam rangka Hari Kemerdekaan dan juga dalam rangka Hari Korpri, biasanya kita mengadakan lomba-lomba antar ASN. Di samping kita mengukir prestasi juga hiburan. Karena ini kan ada lomba yang khusus untuk eselon 2, tapi juga ada yang lomba prestasi. Jadi seperti saya ini sudah tidak prestasi, hanya pokoknya melu mangayu bagio lah, yang penting keringetan, semangat gitu aja. Ikut menyerukan gitu ya Pak ya? Ini diikuti oleh siapa aja Pak? Semua ASN di lingkup yaitu Pemda Jepara. Gitu. Semuanya ya? Ya semuanya, baik pejabat, eselon 2 maupun eselon 3 maupun karyawan-karyawati. Sebenarnya untuk harapannya sendiri seperti apa Pak dengan diadakan lomba ini? Dengan diadakannya lomba ini tentunya kita bukan hanya memacu prestasi, tapi kita membudayakan untuk olahraga. Sehingga di tengah kesibukan kita jangan lupa untuk menjaga diri, menjaga jiwa kita untuk senantiasa sehat. Itu aja. Oke, Bapak ini untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Pak, ada kata-kata nggak dari jenengan? Dari saya yaitu selamat
HUT Kemerdekaan RI ke-78, juga untuk Lingkar TV, selamat bahwa kita berjaya dan dalam rangka untuk kemerdekaan ini senantiasa kita perjuangkan mengisi kemerdekaan dengan senantiasa sehat selalu. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Demikian pemirsa wawancara saya dengan Bapak Edi Sujatmiko selaku Sekda Kabupaten Jepara. Baik pemirsa, catatan sang jurnalis, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pemain yang tadi ikut berlomba di ajang tenis meja ini dengan Bapak Dasuki. Bapak Dasuki. Pak, ini boleh diceritakan Pak, perlombaan hari ini seperti apa Pak? Saya terus terang nggak menduga kalau saya bisa juara satu. Juara satu, masuk ya. Di final semifinal aja udah saya deg-degan, apalagi masuk final saya juara satu. Ya karena terus terang saya jarang latihan, paling kalau pengen nyari keringat kita latihan. Nggak seperti teman-teman yang hampir setiap hari main ke kantor, kemudian latihan, kemudian dilatih. Saya terkejut untuk hari ini. Berarti terhitung minim persiapan ya Pak ya? Ya. Minim begitulah. persiapan. Tapi acara ini memang setiap tahunnya ada atau setiap eventnya ada gitu Pak? Kebetulan setiap tahun yang diadakan berbagai macam lomba. Salah satunya adalah lomba pincang atau tenis meja, ada sengkel putra, sengkel putri ganda, dan sebagainya. Termasuk kami yang mewakili KOPD. Karena pimpinan kami pada hari ini kebetulan sedang nggak enak badan. Dari dinas apa Pak? Dari mana? Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. Kemudian untuk harapan dari perlombaan ini Pak, diadakan perlombaan ini harapannya apa? Harapan kami tetap setiap tahun diadakan lagi, kemudian dibina, lantas teman-teman ya kami harapkan terus latihan karena ini juga untuk prestasi Jepara, walaupun ini dari OPD tapi mewakili Jepara. Gitu ya. Oke, untuk memantik semangatnya para OPD juga ya Pak ya. Kemudian ini Pak, kalimat untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini apa Pak dari Bapak? Kita harus tetap semangat, kerja keras, mencapai prestasi yang lebih baik lagi ke depan. Jadi kami juga tidak begitu harus berhenti di sini, kami harus tetap latihan, menorehkan prestasi yang lebih baik lagi ke depan. Oke, merdeka. Merdeka. Pemirsa catatan Pak jurnalis, jika tadi saya di bawah ini euforianya ini saya jelaskan di atas pun juga demikian pemirsa. Ini nampak para supporter ini menggelorkan dukungan mereka kepada atlet-atlet kebanggaan mereka yang tengah bertanding. Dan riuh tepuk tangan supporter ini membuat GER ini menjadi lebih ramai lagi. Dan saya masih akan terus melihat bagaimana euforia ini ada untuk mendukung perlombaan tenis meja dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini pemirsa. Ikuti saya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selain menggelar berbagai perlombaan untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, Kabupaten Jepara juga menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dan penurunannya dengan penuh khidmat. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar
kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Gerak! Yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini. Pada Kamis 17 Agustus 2023, ditemani sinar matahari yang menyingsing, Sang Saka Merah Putih pun dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera Paskibraka Kabupaten Jepara dan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah sukses menggelar upacara pengibaran bendera merah putih pada pagi hari di alun-alun Kabupaten Jepara, prosesi penurunan bendera merah putih pun berjalan dengan penuh khidmat, menghantarkan para paskibraka Kabupaten Jepara menuntaskan kewajibannya untuk menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih dan menandai berakhirnya peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Kabupaten Jepara. Ya, tentu momen Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 ini harus menjadikan momentum kita untuk senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan ini. Tentu saya yakin kalau kita sudah bersyukur, kita akan menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang ingin terus berkontribusi kepada negara, bukan apa yang kita dapatkan dari negara. Itu yang menurut kami, Mbak. Mungkin harapan sendiri bagi pemerintah Republik Indonesia dan Jepara seperti apa? Ya, tentu secara nasional Indonesia bahwa sesuai dengan pidato kenegaraan Bapak Presiden Jokowi bahwa kita ingin menjadikan Indonesia menjadi ekonomi dunia, pemenang ekonomi dunia. Ini yang kita harapkan sehingga melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja ini menjadi isu yang paling strategis bagaimana untuk mendongkrak perekonomian nasional. Tentu outputnya adalah peningkatan ekonomi warga masyarakat Indonesia. Itu bagi secara nasional. Secara kedaerahan tentu kami juga mendorong kepada pemerintah kabupaten selaras juga dengan rencana Presiden Joko Widodo, yaitu kita harus bisa gayung menyambut bagaimana untuk mensukseskan program perekonomian tersebut, mengingat bahwa Jepara tingkat pengangguran masih cukup, tingkat kemiskinan juga masih cukup. Itu yang harus kita entaskan bersama melalui program peningkatan pembukaan lapangan pekerjaan. Selain itu juga tentang penanganan stunting, kita berharap betul bagaimana Jepara bisa bebas daripada stunting tersebut. Selain itu, bagi saya persatuan dan kesatuan daripada seluruh elemen masyarakat ini sangat mendukung dalam rangka untuk menciptakan program nasional maupun daerah. Kemerdekaan yang ke-78 ini memang sangat luar biasa karena di tahun-tahun kemarin kita tidak melaksanakan upacara kemerdekaan di lapangan, kita hanya sederhana, tapi saat ini luar biasa dari unsur masyarakat hadir di alun-alun Jepara dan sangat luar biasa. Saya senang dengan semangatnya orang-orang Jepara untuk memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Harapannya sendiri apa Pak untuk Indonesia dan juga Jepara? Untuk Indonesia ya menjelang pilkada ini tentu menjadi aman ya. Kalau di Jepara harapannya Jepara lebih maju, Jepara lebih sejahtera, dan ayo kita bangun Jepara bersama-sama. Melalui semangat kemerdekaan ini yang akan dilakukan dari pemerintah seperti apa Pak? Apa? Yang akan dilakukan dari pemerintah mengenai semangat kemerdekaan ini? Semangat kemerdekaan ini adalah memberi semangat kepada kaula muda, khususnya yang dari Jepara, untuk memberikan saran, masukan, inovasi
dalam rangka membangun Jepara yang lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sujatmiko selaku Sekda Jepara. Dalam rangka HUT RI ke-78, kami tentunya yang pertama kami ucapkan untuk senantiasa memekikkan merdeka, merdeka, merdeka. Kami mengucapkan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Jepara bahwa dalam rangka kemerdekaan ini mari kita meriahkan dengan kita mengisi kemerdekaan. Tentunya dalam mengisi kemerdekaan kita senantiasa berkegiatan yang positif. Terutama di Jepara dalam rangka mengisi kemerdekaan ini kita telah meraih beberapa prestasi. Prestasi yang terkini adalah kita meraih 5 besar dalam Porprov Jawa Tengah yang ke-16 ini. Tentunya prestasi ini adalah prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Jepara. Dan ayo kita isi terus kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh prestasi dan dedikasi untuk mendharma baktikan diri kita kepada bangsa dan negara, khususnya juga di daerah Kabupaten Jepara. Ayo kita kejar prestasi demi untuk mengejar yaitu kesejahteraan masyarakat Jepara. Merdeka, merdeka, merdeka. Prestasi ini sudah dilakukan banyak oleh Jepara, Bapak. Nantinya hal apa yang akan dilakukan untuk memajukan kembali Jepara? Tentunya dalam memajukan Jepara, kita tidak terpacu ataupun tidak terpatok hanya dalam prestasi yang kita peroleh. Akan tapi prestasi ini merupakan bagian proses untuk mencapai yaitu kesejahteraan masyarakat Jepara. Dan prestasi ini mengikuti dengan sendirinya. Kami berharap masyarakat Jepara tentunya senantiasa berpikir positif dan berkegiatan positif. Insya Allah prestasi itu akan mengikuti dan kesejahteraan masyarakat Jepara nantinya akan ke depan segera bisa kita wujudkan bersama. Harapan sendiri Bapak untuk kemerdekaan ini untuk Indonesia dan juga Jepara? Harapan kami kemerdekaan ini adalah merdeka yaitu secara keseluruhan, secara utuh. Merdeka jiwa raga dan khususnya bagi Indonesia dan kita menjelang yaitu adanya pemilu, ayo kita kokohkan persatuan demi untuk juga memajukan bangsa kita. Dan juga di Jepara menyongsong pilkada tentunya dengan persatuan kesatuan senantiasa kita pelihara dan demi untuk persatuan daerah, demi untuk kemajuan daerah, demi kesejahteraan masyarakat Jepara. Ajakan untuk kaula muda mengisi kemerdekaan seperti apa? Kaula muda dalam rangka mengisi kemerdekaan janganlah pantang menyerah. Harapan kami kita harus berkaca kepada para pahlawan yang telah gugur dalam medan perang untuk meraih kemerdekaan. Kalau dalam masa lalu bahwa mereka menorehkan ataupun mengorbankan darah, kalau sekarang kita korbankan yaitu dengan kegiatan jiwa raga kita, dengan keringat kita demi untuk kemajuan bangsa dan negara. Harapan untuk bangsa Indonesia dengan adanya kemerdekaan ke-78 tahun ini, semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang cerdas, dan tetap produktif. Kemudian untuk Jepara sendiri seperti apa, Bu? Untuk Jepara sendiri, alhamdulillah Jepara tahun ini memperoleh banyak penghargaan dan semoga untuk di tahun-tahun kedepannya lebih lagi meningkatkan prestasinya dan selalu menjadi kota yang bersih supaya selalu dapat menjabat Adipura Kencana. Harapan kami untuk ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini, semoga masyarakat Indonesia makin maju, sejahtera, makmur, seperti jargonnya, terus melaju untuk Indonesia maju. Tentunya saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya, dengan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan di masa yang lalu. Dengan saat ini kita mengisi zaman kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang positif, melakukan pembangunan ya, tentunya untuk meneruskan semangat perjuangan itu untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia, mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Oke. Harapan Jepara sendiri seperti apa, Dan? Untuk di Jepara tentunya mari saya ngajak seluruh warga masyarakat kita untuk terus menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan, apalagi ini sudah menjelang tahapan pemilu. Mari kita tetap menjaga sopan santun ya dalam
bersikap, bertutur kata dengan seluruh elemen yang ada dan bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada untuk terus kita semangat untuk memajukan kota Jepara yang kita cintai ini. Semoga Jepara menjadi kota yang aman, nyaman, dan ngangeni untuk semua. Hari ini, sore ini kita melaksanakan penurunan bendera di Kabupaten Jepara. Kita melihat bahwa masyarakat sangat antusias sekali, mulai dari anak-anak, kemudian dari orang tuanya masuk ke dalam lapangan secara keseluruhan, dan itu membuktikan bahwa kita ini semuanya ini ya cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu adalah wujud Kabupaten Jepara ini memang sudah benar-benar satu gitu. Harapan untuk ke depan apa yang disampaikan Bapak Kapolres tadi betul, yaitu mengisi kemerdekaan. Khususnya generasi muda yang saat ini memang harus gencar-gencarnya untuk mencari jati diri. Jadi dengan beriringnya waktu yang ada ini, ya, kemudian potensi kerawanan-kerawanan yang ada, saya harapkan untuk generasi muda siap untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini Kamis 17 Agustus 2023, Republik Indonesia berusia 78 tahun. Ini satu perjalanan Republik yang harus kita syukuri bersama, bahwasanya hingga saat ini kita bisa menghirup kemerdekaan, hasil dari perjuangan pahlawan-pahlawan pendahulu kita yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk Indonesia, untuk bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan mengibarkan sangsaka merah putih Indonesia. Nah, kita saat ini, sekarang saatnya kita merefleksikan ya, makna kemerdekaan itu bagi kehidupan saat ini seperti apa. Kalau saya sendiri memaknai refleksi kemerdekaan ini, kita menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Seperti saya mungkin sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Demikian juga misalnya bagi teman-teman media, bagi kalangan jurnalis, juga bisa mengabarkan harapan-harapan, bisa mengedukasi masyarakat, bisa memberikan informasi yang sehat. Karena di tengah maraknya berita-berita hoax, apalagi ini di tengah tahun-tahun politik, saya yakin nanti akan banyak sekali hoax-hoax yang akan menghiasi media sosial. Untuk itu kami juga berharap semakin dewasa kita, maka kedewasaan berpikir kita juga semakin terbangun untuk bisa lebih memberikan harapan pencerahan kepada masyarakat. Dan saya sendiri sebagai bagian dari warga masyarakat Jepara sangat berharap Jepara ke depan sebagai bagian dari Republik Indonesia ini juga semakin maju, sejahtera, baik itu di kehidupan sosial, ekonomi, maupun berbangsa. Indonesia yang kondusif, Jepara yang kondusif menjadi harapan kita bersama. Nah, bagaimana kita sekarang sebagai elemen dari masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Karena untuk melaksanakan pembangunan yang baik di daerah, maka kondusivitas ini harga mati. Untuk itu harus kita dukung bersama-sama. Pemirsa catatan sang jurnalis, setelah beberapa hari ini kita mengikuti serangkaian kegiatan perlombaan untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Jepara. Dan kita juga sempat melihat bagaimana khidmatnya prosesi pengibaran bendera dan juga penurunannya di Kabupaten Jepara ini. Dan akhirnya saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Saya Galus Kagnanti dan juru kamera Untung Sofa pamit dari hadapan Anda. Terima kasih karena telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Terima kasih dan sampai jumpa.